Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sedulur semuanya dimanapun berada, semoga diberi keselamatan, kesehatan, dan rizkinya berlimpah ruah. Amin. Pada video kali ini, saya akan menyajikan kisah kakek penjual gorengan jadi chef restoran bintang 5. Untuk kisah lengkapnya, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Namaku Sarman. Usia sudah hampir 70 tahun, tapi tanganku masih setia mengaduk adonan tepung, menatap minyak panas yang berdesis, dan menunggu gorengan kecoklatan yang nanti jadi santapan orang-orang lewat. Setiap sore, aku menyiapkan gerobak kecil di bawah pohon angsana di tepi jalan utama kota kecil ini. Disitulah aku menghabiskan hidupku, menjual tempe goreng, tahu isi, bakwan, dan pisang goreng dengan harga Rp1.000 per biji. Bagi orang lain mungkin kecil, tapi bagi kami, itu sumber kehidupan. Aku tak sendiri. Di rumah ada istriku tercinta, Bahrini. Perempuan sabar yang setiap pagi menyiapkan bumbu rahasia dan selalu mengingatkanku untuk tidak lupa tersenyum pada pembeli. "Senyum itu rejeki, Lik," katanya lembut sambil membungkus adonan tempe. Aku selalu mengangguk meski kadang hatiku lelah. Tapi benar kata Rini, senyum memang mendatangkan rejeki. Sore hari adalah waktu yang paling aku tunggu. Saat matahari mulai condong, aroma gorengan bercampur dengan angin sore dan suara klakson kendaraan. Orang-orang lewat, anak sekolah berhenti, ibu-ibu menenteng belanjaan, dan beberapa tukang ojek mampir membeli 2 atau 3 gorengan sambil bercanda. Namun dari semua pelanggan, ada satu yang paling kusukai, Raka. Anak kecil berumur sekitar 8 tahun, memakai seragam sekolah yang warnanya sudah agak pudar, tapi matanya selalu berbinar. Setiap sore, ia datang sambil memegang uang receh. "Pak Sarman, hari ini aku cuma punya 2.000, boleh beli 3 gorengan ya?" katanya sambil menatap penuh harap. Aku tertawa kecil. "Boleh, Nak. Tapi 1 gorengan ini bonus dari kakek. Tapi janji, harus rajin belajar ya." Raka mengangguk dengan semangat, lalu menggigit bakwan itu dengan mata berbinar. Aku tak tahu kenapa, tapi setiap kali melihat wajahnya, ada rasa hangat di dadaku seperti melihat cucu sendiri yang lama tak pulang. Ketika malam datang, aku menutup gerobak, menghitung uang seadanya, dan pulang berjalan kaki menembus jalan sepi. Di rumah, Bahrini sudah menyiapkan nasi hangat dengan sambal terasi sederhana. Kami makan sambil berbagi cerita hari itu. Tak ada keluhan, tak ada marah. Hanya tawa kecil dan doa agar besok tetap diberi kesehatan. Di usia senja ini, aku tak punya banyak impian. Aku hanya ingin terus bisa berjualan, melihat orang tersenyum karena gorenganku, dan hidup damai bersama istriku. Aku percaya, kebahagiaan tak selalu datang dari harta. Kadang cukup dari wangi minyak goreng yang menguap bersama rasa syukur di dada. Aku tak tahu bahwa senja itu akan jadi hari terakhir di mana semuanya masih terasa baik-baik saja. Sebab setelah malam itu, hidupku tak lagi sama. Angin bertiup kencang, petir menyambar langit yang gelap. Aku sedang duduk di teras rumah bersama Mbah Rini, menikmati teh hangat. Ketika suara kecil dari kejauhan membuatku terlonjak. Suara orang berteriak. Lalu samar-samar aku mendengar namaku disebut. "Pak Sarman, gerobak Bapak, api Pak!" Aku berlari sekuat tenaga ke arah jalan tempat biasa aku berjualan. Nafasku terasa sesak oleh angin malam. Langkahku berat, tapi hatiku lebih berat lagi. Dari jauh kulihat cahaya jingga menyala di tengah gelap. Api berkobar, menelan gerobak tua yang selama ini jadi sahabat hidupku. Aku berdiri terpaku. Suara kayu terbagar dan letupan kecil terdengar di telingaku. Semua alat, semua bahan, bahkan tabungan kecil yang kusimpan di bawah laci gerobak lenyap dalam hitungan menit.
Warga mencoba membantu memadamkan dengan air seadanya, tapi percuma. Gerobak itu sudah tak berbentuk, tinggal abu dan sisa logam yang menghitam. Aku hanya mampu berlutut di pinggir jalan, tangan gemetar, mata panas. Ya Tuhan, bisikku lirih. Tak ada air mata yang keluar, hanya dada yang sesak menahan semua rasa kehilangan yang tak bisa dijelaskan. Mbah Rini menyusul datang dengan langkah tergesa-gesa. Begitu melihat api yang hampir padam itu, ia langsung lemas dan memegang dadanya. "Gerobak kita, Lik," katanya dengan suara bergetar. Aku hanya bisa menunduk, tak sanggup menatap wajahnya. Gerobak itu bukan sekadar alat jualan, tapi saksi perjuangan kami selama puluhan tahun. Dari situ kami membesarkan anak-anak, menyekolahkan mereka, dan bertahan melewati masa-masa sulit. Malam itu kami pulang tanpa bicara. Hujan turun pelan-pelan, seperti ikut menangisi nasib kami. Beberapa hari kemudian, aku mencoba memperbaiki sisa yang ada, tapi semuanya hangus total. Tabungan yang kusimpan di laci kecil itu ikut terbakar. Tak ada lagi modal untuk membeli minyak, tepung, atau bahan-bahan lain. Mbah Rini semakin murung. Batuknya mulai sering terdengar di malam hari. "Sudah, Lik, mungkin ini saatnya kita istirahat," katanya, sambil menatap langit-langit rumah. Tapi aku tak bisa. Aku tak mau menyerah begitu saja. Hidup kami memang sederhana, tapi aku tak ingin hanya dia menunggu nasib. Namun hari-hari berikutnya terasa seperti ujian panjang. Aku berjalan keliling mencari pekerjaan lain, tapi tak ada yang mau menerima kakek tua sepertiku. Setiap malam aku hanya duduk di depan rumah, menatap kosong ke arah jalan tempat gerobakku dulu berdiri. Kadang-kadang aku merasa hampa, seperti hidup ini kehilangan makna. Tapi setiap kali rasa itu datang, aku teringat pada Raka, anak kecil yang dulu selalu datang membeli gorengan dengan mata berbinar. Aku bertanya-tanya dalam hati, apakah ia masih datang ke tempat itu hanya untuk mendapati tempat yang kini sudah hangus? Malam demi malam aku lalui dalam sunyi, dan dalam keheningan itu aku berjanji pada diriku sendiri, aku harus bangkit. Entah bagaimana caranya, aku harus kembali berjualan meski dengan wajan kecil dan arang seadanya. Karena kalau aku berhenti sekarang, berarti semua perjuangan kami dulu benar-benar sia-sia. Aku menatap tangan tuaku yang mulai berkerut, lalu menggenggamnya kuat-kuat. "Rini, aku akan mulai lagi ya, meski cuma dengan api kecil," ucapku pelan. Aku tak tahu bahwa tekad itu akan membawaku ke perjalanan yang jauh lebih berat dari yang pernah kubayangkan. Pagi itu, aku berdiri di depan rumah dengan membawa wajan kecil, panci bekas, dan sebungkus tepung terakhir yang tersisa. Tak ada gerobak, tak ada meja jualan, hanya niat sederhana untuk memulai lagi, meski dengan api sekecil lilin. Hujan baru saja reda, menyisakan embun di ujung daun. Jalan masih becek, tapi aku melangkah juga. Setiap langkah terasa berat, seolah bumi ikut menahan kakiku. Aku memilih berjualan keliling, menenteng wajan dan bahan seadanya. Kadang menumpang di emper toko, kadang di bawah pohon rindang dekat terminal. Di hari pertama, tak satu pun orang membeli. Beberapa pejalan kaki hanya menatap iba, lalu pergi tanpa sepatah kata. Ada yang menutup hidung karena minyak gorengku tak sejernih dulu. Ada juga yang berkata lirih, "Kasihan ya, kakek itu masih jualan di usia segitu." Aku hanya tersenyum. Senyum yang dipaksakan, tapi kupelihara agar semangatku tak padam. Saat siang menjelang,
Aku duduk di bawah pohon, menatap gorengan yang tak laku. Hujan kembali turun membuat wajan berisi minyak itu berbunyi lirih. Aku menutupi gorengan dengan daun pisang agar tak basah. Entah kenapa, aku ingin menangis. Tapi aku tahan. Aku tahu air mata tak bisa menggantikan adonan yang terbuang. Namun di antara kesunyian itu, suara kecil yang familiar tiba-tiba terdengar. "Pak Sarman?" Aku menoleh. Di depanku berdiri Raka, anak kecil yang dulu selalu datang ke gerobakku. Sekarang ia tampak lebih tinggi, membawa tas sekolah yang sudah agak lusuh, tapi senyumnya tetap sama hangatnya. "Kakek, aku nyari kakek terus, tapi warungnya nggak ada. Ternyata jualannya di sini ya?" katanya dengan napas tersengal. Aku hanya tersenyum, menahan haru. "Iya nak, kakek sekarang jualan keliling. Gerobaknya sudah nggak ada." Raka menatap gorengan di atas daun pisang itu, lalu merogoh saku bajunya. "Uangnya tinggal 2.000, tapi aku beli ya kek. Aku kangen gorengan kakek." Aku menggeleng. "Ambil saja nak, gratis untuk anak baik yang gak pernah lupa sama kakek." Raka menatapku lama, lalu tersenyum kecil. "Nanti kalau aku sudah besar, aku mau bantu kakek. Aku janji." Aku tak menanggapi serius waktu itu. Bagiku, janji anak kecil hanyalah angin lalu. Tapi entah kenapa, kalimat itu menempel kuat di hatiku, seperti doa yang ditulis tanpa tinta. Hari berganti hari. Aku terus berjualan keliling. Kadang hanya laku 2 biji, kadang tak laku sama sekali. Tapi aku tak berhenti. Aku percaya, selama tanganku masih bisa bergerak, rezeki tak akan tertutup. Namun cobaan tak berhenti di situ. Bahrini mulai sering batuk di malam hari, badannya semakin kurus. Setiap kali aku pulang dengan hasil sedikit, ia hanya tersenyum dan berkata, "Yang penting kakek pulang selamat. Gorengan nanti bisa, asal jangan kehilangan harapan." Aku menggenggam tangannya. Tangannya dingin, tapi kata-katanya hangat. Dan di malam itu, aku berdoa lebih lama dari biasanya. Aku berdoa bukan untuk kaya, tapi agar aku diberi kekuatan menjaga satu-satunya orang yang tersisa di hidupku. Aku tak tahu bahwa doa itu akan diuji dengan cara yang paling menyakitkan. Sebuah ujian yang akan membuatku kehilangan bukan hanya harta, tapi juga separuh dari hatiku. Hari-hari berikutnya, tubuh Mbah Rini makin lemah. Nafasnya pendek, langkahnya goyah. Tapi bibirnya tetap berusaha tersenyum setiap kali aku pulang membawa gorengan sisa. Suatu malam, saat aku sedang menjemur adonan untuk besok pagi, ia memanggil pelan. "Lik, kalau besok hujan, jangan jualan ya. Aku takut kakek masuk angin." Aku hanya mengangguk sambil menatap wajahnya. Ada sesuatu di matanya malam itu. Seolah ia ingin mengatakan banyak hal tapi menahan diri. Aku tak menyangka itu akan jadi salah satu percakapan terakhir kami. Keesokan harinya, langit tampak murung. Awan kelabu menutupi matahari sejak pagi. Tapi aku tetap memaksakan diri berjualan. Wajan kecil dan minyak seadanya kubawa menembus rintik hujan. Di bawah halte tua dekat taman kota, aku mendirikan payung besar, berharap masih ada pembeli yang lewat. Hujan makin deras. Jalanan sepi. Aku duduk menggigil di kursi kecil menatap gorengan yang mulai dingin. Lalu tiba-tiba, seorang pria muda berjas basah kuyup berlari ke arah halte. Ia tampak tergesa, menenteng koper kecil, wajahnya lelah dan bingung.
Aku spontan berdiri dan mempersilahkannya duduk. "Mas, sini dulu, berteduh. Jangan sampai sakit," kataku sambil memindahkan wajan ke sisi lain agar percikan air tak mengenai minyak panas. Pria itu menatapku lalu mengangguk pelan. Ia tampak gugup, seperti baru saja kehilangan arah. Aku tersenyum. "Mau gorengan, Mas? Gratis saja, biar hangat." Ia sempat menolak, tapi akhirnya menerima sepotong pisang goreng yang kubungkus daun pisang hangat. Beberapa detik kemudian ia berhenti mengunyah, lalu menatapku dengan mata yang tiba-tiba berkaca-kaca. "Ini," katanya pelan, "rasanya seperti gorengan ibu saya dulu." Suaranya serak, nyaris pecah. Aku terdiam. Angin sore membawa aroma minyak dan hujan dan entah kenapa suasana jadi begitu hening. Kami berbincang sebentar. Ia bercerita bahwa ibunya sudah lama meninggal dan sejak itu ia merasa tak punya rumah lagi. Meski kini hidupnya sukses di kota besar. Aku hanya menatapnya sambil tersenyum kecil. "Kadang, Mas, rumah bukan soal tempat, tapi tentang rasa. Kalau gorengan ini bisa mengingatkan Mas pada rumah, berarti kakek sudah cukup bahagia." Pria itu tertunduk, lalu menatapku dalam-dalam. "Terima kasih, Kek. Saya tidak akan lupa gorengan ini." Ia kemudian pergi, menenteng koper itu dan menghilang di balik hujan. Aku tak tahu siapa dia atau kemana ia akan pergi. Tapi hatiku hangat. Mungkin pikirku, kebaikan kecil seperti memberi gorengan gratis itu bisa jadi doa yang akan kembali suatu hari nanti. Malamnya saat aku pulang, rumah terasa sunyi. Lampu minyak di ruang tengah masih menyala redup. Aku memanggil Mbah Rini tapi tak ada jawaban. Ketika aku melangkah ke kamar, aku melihatnya tertidur dengan wajah damai. Tangan menggenggam rosario tua miliknya. Aku duduk di sampingnya, memegang tangannya yang dingin. Air mataku jatuh satu-satu tanpa bisa kutahan. "Rini, kakek udah pulang. Dagangan gak laku. Tapi tadi kakek kasih gorengan ke orang. Kamu pasti seneng kan? Kamu kan selalu bilang, rezeki gak harus dari yang laku." Tapi tak ada suara yang menjawab. Hanya hening. Malam itu dunia terasa runtuh di dadaku. Aku kehilangan bukan hanya istri, tapi juga teman, sahabat, dan alasan utama kenapa aku bertahan selama ini. Namun di antara isak yang tertahan, aku ingat pesan terakhirnya. Yang penting, jangan kehilangan harapan. Maka di pagi berikutnya, meski hati terasa kosong, aku kembali membawa wajan kecil itu keluar rumah. Aku tak tahu untuk siapa aku berjualan hari itu. Aku hanya tahu, kalau aku berhenti sekarang, Mbah Rini pasti akan sedih di sana. Dan tanpa kusadari, langkahku menuju hari itu akan membuka pintu menuju sesuatu yang tak pernah bisa kubayangkan. Sebuah pertemuan yang akan mengubah seluruh hidupku. Aku tak bisa menahan air mata saat anakku berkata lirih, "Ayah, apa kita harus berhenti jualan?" Kalimat itu menamparku lebih keras dari terik matahari dan asap gorengan yang biasa menyelimuti wajahku. Hari itu, gerobakku terbakar habis. Semua alat, bahan, bahkan uang hasil jualan seminggu lenyap jadi abu. Aku hanya bisa berdiri mematung menatap sisa-sisa mimpi yang gosong di hadapanku. Orang-orang hanya melihat dari jauh, beberapa bahkan merekam tanpa satu pun yang menolong. Dunia seolah bersekongkol menertawakanku. Namun di tengah kepedihan itu, ada sesuatu dalam diriku yang menolak menyerah. Aku menatap tangan tuaku yang berjelaga. Selama tangan ini masih bisa bergerak, aku akan mulai lagi, kataku dalam hati. Malam itu aku duduk di depan rumah kontrakan, menatap langit. Hujan turun pelan, seolah ikut menangis bersamaku. Istriku datang membawa secangkir teh hangat. "Ayah, mungkin ini saatnya kita berhenti.
kita sudah terlalu tua, katanya lembut. Aku menggeleng pelan. Justru karena aku tua, aku tak punya waktu lagi untuk menyerah. Ia menatapku lama, lalu tersenyum tipis, senyum yang memberiku kekuatan untuk bangkit lagi. Keesokan harinya, aku berjalan kaki ke pasar, membawa niat yang sama seperti pertama kali aku mulai jualan dulu. Aku tak punya gerobak, tak punya modal, hanya tekad dan doa. Aku mengetuk setiap pintu warung, menawarkan diri untuk membantu menggoreng atau mencuci piring asal dibayar sedikit demi sedikit. Sampai akhirnya, seorang pria paruh baya berhenti di depan pasar, memperhatikanku. Ia mengenakan kemeja rapi dan menatapku lama. "Kakek ini yang dulu jual gorengan di ujung jalan itu kan?" tanyanya. Aku mengangguk pelan, tak tahu siapa dia. Pria itu tersenyum. "Saya dulu sering beli gorengan kakek waktu masih sekolah. Rasanya paling enak di kampung ini." Aku terdiam, tak menyangka kata-kata sederhana itu bisa membuat dadaku sesak. "Kalau kakek mau," lanjutnya, "ikut saya ke kota. Saya butuh seseorang yang bisa masak seperti kakek di restoran saya." Aku menatapnya tak percaya. Antara mimpi dan kenyataan, batasnya seolah mengabur. Dalam benakku hanya ada satu kalimat. Mungkin inilah saat Tuhan membayar semua air mata dan kerja keras itu. Namun aku tak tahu, perjalanan menuju restoran bintang 5 itu justru akan menjadi ujian terbesarku. Namun aku tak tahu, perjalanan menuju restoran bintang 5 itu justru akan menjadi ujian terbesarku. Hari pertama aku tiba di restoran itu, mataku langsung terpana. Lampu gantung kristal berkilau, aroma masakan internasional memenuhi udara, dan para koki berpakaian putih tampak sibuk seperti orkestra yang teratur. Aku berdiri kaku di pintu, dengan baju lusuh dan sandal jepit yang masih menempel lumpur jalanan. "Bapak ini siapa?" Suara seorang wanita muda terdengar sinis. Ia salah satu kepala dapur. "Oh, yang katanya jago goreng pisang itu ya?" katanya sambil tertawa kecil. Beberapa pegawai lain ikut terkikit. Aku hanya menunduk. "Saya datang karena ditawari kerja," jawabku pelan. Tapi hatiku seperti disayat. Di kampung, aku mungkin dihormati sebagai kakek penjual gorengan yang sabar dan ramah. Tapi di sini, aku hanyalah orang tua kumal yang dianggap tak pantas berada di dapur megah itu. Hari-hari awal terasa berat. Aku disuruh mencuci piring berjam-jam, mengupas bawang sampai mata perih, dan membersihkan dapur tanpa diberi kesempatan menunjukkan kemampuanku. "Masakan kampungmu nggak cocok buat restoran mahal," kata kepala dapur itu suatu sore. Namun aku tak marah, aku hanya tersenyum dan berkata dalam hati, suatu hari mereka akan tahu rasa sabar itu lebih kuat dari rasa hina. Sampai suatu malam, pemilik restoran, pria yang menolongku dulu, datang dan berkata, "Kacek, malam ini chef utama sedang sakit. Kita butuh seseorang yang bisa masak cepat. Kakek siap?" Aku tercekat. Semua mata menatapku, sebagian dengan ejekan, sebagian dengan rasa ingin tahu. Aku menarik nafas dalam-dalam, menatap meja dapur yang penuh bahan. "Baik, Pak. Saya akan coba," jawabku dengan suara bergetar. Tangan tuaku mulai bekerja, menggoreng, meracik bumbu, mencampur tepung, semua dengan cara yang dulu kulakukan di pinggir jalan. Wangi gorengan itu memenuhi dapur, membuat semua orang berhenti sejenak. Ketika piring itu disajikan ke tamu penting malam itu, mereka terdiam sejenak, lalu bertepuk tangan. "Ini luar biasa, siapa yang masak ini?" salah satu tamu berseru kagum. Aku berdiri di balik pintu dapur, menahan air mata. Namun sebelum sempat tersenyum lega, kepala dapur itu mendekat dan berbisik dingin di telingaku. "Ingat ya kakek, sekali saja kakek bikin kesalahan, kakek keluar dari sini selamanya." Dadaku langsung berdebar. Aku sadar kemenangan kecil ini baru permulaan dan pertarungan sesungguhnya baru dimulai. Keesokan paginya, suasana dapur yang biasanya ramai tiba-tiba menjadi tegang. Semua orang menatapku dengan tatapan dingin, seolah aku baru saja melakukan dosa besar. Aku yang baru datang dengan semangat untuk bekerja, mendapati wajah kepala dapur itu menyeringai penuh kemenangan. "Siapa yang menaruh garam di adonan sup spesial tadi malam?" Suaranya menggema keras.
Tamu penting restoran keracunan, dan satu-satunya yang masak malam itu dia. Jari telunjuknya mengarah ke wajahku. Dadaku terasa sesak. Tidak, Bu. Saya tidak menaruh apapun selain bumbu biasa. Saya... Cukup. Jangan berbohong. Kami sudah menemukan garam berlebih di tempat kakek bekerja, katanya dengan nada penuh tuduhan. Semua pegawai mulai berbisik. Beberapa mencibir, yang lain menggeleng pelan. Aku ingin membela diri, tapi suaraku tenggelam di tengah keributan. Dalam hati, aku tahu ini bukan kesalahanku. Ada seseorang yang sengaja ingin menjatuhkanku. Tapi siapa? Dan kenapa? Hari itu, aku diminta meninggalkan dapur. Saat melangkah keluar, air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Aku duduk di kursi depan restoran, memandangi papan nama besar bertuliskan Restoran Mewah Bintang 5. Tempat yang baru kemarin memberiku harapan, kini menuduhku tanpa belas kasih. Namun malamnya, ketika semua orang sudah pulang, pemilik restoran datang menghampiriku. Ia menatapku dengan wajah serius. "Kakek, saya tidak percaya kakek bersalah," katanya pelan. "Saya tahu rasa makanan yang kakek buat. Tidak mungkin kakek ceroboh." Air mataku kembali jatuh. "Terima kasih, Nak. Saya hanya ingin terus bekerja dengan jujur, bukan mencari masalah." Pemilik restoran tersenyum kecil. "Kalau begitu, buktikan. Besok pagi, masaklah lagi. Kali ini saya yang akan menyaksikan sendiri." Aku mengangguk pelan. Hatiku bergetar antara takut dan harap. Malam itu aku berdoa lama sekali. Aku tahu, ini kesempatan terakhirku. Jika aku gagal, maka semua perjuangan, semua rasa sakit akan berakhir di sini. Dan benar saja, keesokan paginya, saat aku mulai masak di depan semua orang, seorang pegawai muda tiba-tiba panik. Dari sakunya jatuh sebungkus garam kecil. Semua orang terdiam. Kepala dapur yang menuduhku langsung pucat pasi. Pemilik restoran menatap tajam. "Jadi ini ulahmu?" Pegawai muda itu menangis, mengaku disuruh oleh kepala dapur untuk menjebakku. Dapur mendadak sunyi. Semua mata kini menatapku dengan kagum dan rasa bersalah. Aku tak berkata apapun. Aku hanya menatap wajan panas di depanku, lalu berkata pelan, "Saya tidak butuh pembenaran, Pak. Saya hanya ingin masakan saya bisa bermanfaat buat orang." Sejak hari itu, aku dipanggil bukan lagi sebagai kakek gorengan, melainkan chef tua dari kampung. Restoran itu menjadi rumah baruku, dan untuk pertama kalinya, aku merasa perjuanganku tidak sia-sia. Namun, siapa sangka, di balik semua pujian itu, ada satu rahasia besar dari masa laluku yang belum selesai. Rahasia yang suatu hari akan mengguncang semuanya. Beberapa minggu setelah kejadian itu, hidupku mulai tenang. Restoran semakin ramai. Namaku disebut di koran dan televisi lokal sebagai kakek yang menginspirasi. Tapi entah kenapa, setiap kali aku melihat wajah pemilik restoran itu, pemuda yang dulu menolongku di jalan, ada perasaan aneh yang muncul di dadaku. Seperti ada sesuatu yang belum selesai. Suatu malam ketika aku sedang menata bahan di dapur, pemilik restoran datang dengan wajah muram. Ia membawa sebuah amplop lusuh berwarna coklat. "Kakek," katanya pelan, "saya ingin kakek tahu sesuatu yang sudah lama saya simpan." Aku menatapnya bingung. Ia menyerahkan amplop itu ke tanganku. Di dalamnya ada foto hitam putih seorang lelaki muda berdiri di depan warung gorengan sederhana. Di sampingnya, seorang anak kecil memegang piring berisi tempe mendoan. Aku tertegun. Itu aku dan anakku. Foto yang dulu hilang saat rumah kami kebakaran puluhan tahun lalu. "Nak, dari mana kamu dapat ini?" tanyaku lirih, nyaris tak bisa bernapas. Ia menatapku dengan mata berkaca. "Karena, kakek, aku adalah anak kecil di foto itu." Aku terdiam. Tubuhku gemetar hebat. Wajahnya, tatapannya kini terasa begitu familiar. Semua kenangan menyeruak.
Hari saat warungku terbakar, ketika aku kehilangan segalanya, termasuk anakku yang kukira sudah tiada. Aku tidak tahu, kakek. Lanjutnya dengan suara bergetar. Karena, kakek, aku adalah anak kecil di foto itu. Aku tidak tahu, kakek. Saat kecil aku diselamatkan orang asing, dibawa jauh ke kota. Baru beberapa tahun lalu aku tahu siapa diriku. Dan ketika aku melihat kakek di pinggir jalan menjual gorengan, aku tahu Tuhan sedang mempertemukan kita lagi. Aku tak bisa menahan air mata. Tanganku gemetar memeluknya erat. Semua rasa lelah, sedih dan getir yang kutahan bertahun-tahun pecah malam itu. Anakku, selama ini aku hanya ingin kau bahagia. Bisikku di telinganya. Ia tersenyum sambil menangis. Dan kakek sudah melakukannya. Tanpa kakek, restoran ini takkan ada. Tanpa perjuangan kakek, aku takkan belajar arti rendah hati. Malam itu kami duduk lama di dapur yang kini terasa begitu hangat. Tak ada suara tawa remeh dari para pegawai. Tak ada ejekan. Hanya aroma gorengan yang khas. Aroma yang dulu menjadi saksi perjuanganku. Beberapa bulan kemudian, restoran itu resmi dinamai Gorengan Bintang 5. Sebuah penghormatan untuk perjalanan hidupku. Orang datang dari berbagai kota untuk mencicipi gorengan yang katanya punya cita rasa kasih sayang. Dan aku tak lagi hanya seorang penjual gorengan atau seorang chef tua. Aku seorang ayah yang akhirnya menemukan anaknya kembali. Kini setiap kali aku berdiri di dapur, memegang spatula dengan tangan yang mulai bergetar karena usia, aku selalu berbisik pelan. Hidup ini seperti menggoreng. Panas, berat. Tapi kalau dijalani dengan sabar, hasilnya akan renyah dan manis pada waktunya.